Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua masih bisa merasakan acara Hari Raya Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Yang kedua kalinya, sholawat berikan salam tak jenuh dan tak bosan selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zamannya dahulu naik unta sampai zaman sekarang yang kita bisa merasakan Kijang Innova. Baiklah, berdirinya saya di sini tidak akan memperpanjang mukadimah. Saya di sini akan menyampaikan satu patah dua patah kata yang saya rangkum menjadi sebuah pidato yang saya beri judul Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Tidak kita ketahui bahwasanya sudah 74 tahun kita merdeka dari penjajahan asing, hingga kini umur Indonesia menginjak ke umur 75. Dan tanpa kita ketahui juga, Indonesia memiliki banyak rintangan, memiliki banyak lika-liku dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menghayati kemerdekaan. Selagi yang kita ketahui bahwasanya meraih kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan tidaklah semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Melainkan segala yang memerlukan perjuangan yang baik, baik jiwa maupun raga, harus kita serahkan kepada Republik Indonesia agar Indonesia bisa merdeka. Ribuan tahun kita dijajah, ribuan tahun kita diinjak-injak, ribuan tahun kita dirampas kemerdekaan dan kesejahteraannya oleh para penjajah yang kejam. Beribu-ribuan tahun kita berperang, beribu-ribuan nyawa, beribu-ribuan liter darah mengucur menjadi korban atas kebiadaban para penjajah. Namun, mbak ulat yang tak selamanya menjadi ulat, akhirnya para pahlawan kemerdekaan Indonesia bisa meraih kemerdekaan Indonesia, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, yang menjadi saksi bisu diumumkannya teks proklamasi secara tegas untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, kita sebagai santri Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar, belajar, dan terus belajar. Kenapa dengan cara belajar? Karena dengan belajar kita bisa membanggakan Indonesia. Dengan cara belajar kita bisa ikut serta mengharumkan nama Indonesia. Jangan malu menjadi santri, jangan minder menjadi santri, harus bangga menjadi santri. Karena apa bangga menjadi santri? Karena pahlawan kita terdahulu sebagian besar, mayoritas besarnya merupakan santri. Contohnya Jenderal Sudirman, santri; Pangeran Diponegoro, santri; Raden Ajeng Kartini, santri. Mayoritas semuanya santri. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi santri, santri Indonesia. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. Di dalam Mafudot dikatakan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul ukbah lima yatakasal. Jadi ingat, bersungguh-sungguhlah dan jangan menjadi orang yang malas, dan jangan menjadi orang yang lalai. Karena sungguh penyesalan yang mendalam itu hanyalah yang dimiliki oleh orang-orang yang malas. Jadi kita selagi masih muda, selagi belum tua, raihlah ilmu sebanyak-banyaknya mungkin, gapailah ilmu sebanyak mungkin, hauslah akan ilmu, karena ilmu itu ibaratkan lautan yang semakin kita ke dalam, semakin kita ke tengah, maka akan semakin juga kita melihat daratan. Di dalam Mafudot juga diterangkan, inna fiyadi subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah perkara umat, dan di kaki-kaki para pemuda lah kehidupannya umat.
Jadi, baik dan buruknya suatu bangsa itu tergantung kepada para pemuda-pemudi. Jika pemuda-pemudinya taat, pemuda-pemudinya sopan, memiliki akhlak budi pekerti yang baik, insya Allah maka bangsa kita, bangsa-bangsanya akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang damai, dan bangsa yang maju. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu bangsa memiliki pemuda-pemudi yang tidak taat, orak-oranda, suka minum, bergaul bebas, maka niscaya bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang hancur, bangsa yang tidak maju. Inti dari pidato saya ialah, jadi kita selagi masih muda, ayolah rajin menuntut ilmu, terutama kita menjadi santri Indonesia, santri yang harus menjadi generasi terdepan untuk masa depan Indonesia yang lebih maju. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukuran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.